Ya, Nabi Musa rela hendak melapas kenabian demi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Melihat di Lauhil Mahfuz tertulisno macam-macam di sana keistimewaan umat Nabi Muhammad macam-macam. Jawaban Allah, itu umatnya Ahmad, itu umatnya Ahmad, itu umatnya Ahmad. Seberata sampai jar Nabi Musa mun kaitu ulun lebih memilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Syarifu nadhiri biru'ya muhayya kum faru'yahu min ajalil ibadah. Syarifu nadhiri, muliakan pandangan ulun ini dengan mampu melihat keindahan engkau ya Rasulullah, karena melihat engkau itu adalah ibadah yang paling istimewa. Namun dari itu, jadi cinta tadi itu datang dari dua jihad. Kadang-kadang dari keindahan, dari kesempurnaan, dan kadang-kadang adalah karena pemberian. Amun dari kesempurnaan, kadang-kadang lebih sempurna melainkan Allah. Segala keindahan yang ada di alam semesta ini adalah semuanya itu dari keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullu husnin fil wara yabdu lana min jamalin al-Mustafa da'i salam da'i salam. Segala keindahan fil wara, kullu husnin fil wara, segala keindahan yang ada di alam semesta ini yabdulana, yang nampak kepada kita seberataan min jamalil Mustafa, seberataan dari keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyeru kita untuk mendapatkan keselamatan. Ya, melihat napa aja rajin orang bersalawat, bersalawat, bersalawat. Karena di situ itu munnya karena kesempurnaan. Kalaunya karena pemberian, kadang-kadang lebih baik dari Allah. Mun orang aja lah, mun kita aja kada usah orang kita gitu. Baik lawan orang asalnya dibungulinya kita. Kira-kira baik lagi lah. Bisa dihitung berataan lah kerugian selama ini, ganti aja. Nah Allah ada nang kada baik tutupi sidin, nang kada baik nih tutupi sidin. Imbah ditutupi sidin, kita minta ampun, diampuni sidin pulang. Kita pulang berbuat taat lawan nikmat sidin nang menolong kita. Allahu Akbar, bersalawatan sidin nang menolongi lisan kita. Muhammad ya Aba Zahra narju nazara, Muhammad ya Aba Zahra narju nazara, ara al-qubbat al-khadra laylan wa nahar yammim nahwal مدينة ترى الأنوار يمم نحو المدينة ترى الأنوار واقصد حيما نبينا طه المختار. Tujulah ke negeri Madinah, kau akan melihat cahaya yang memancar di sana.
Allah, Rabbi balighna nazuruh. Mudahan kita kawak ke sana. Waqsid himana bina tahal mukhtar. Tujulah di sana ruang lingkup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Abaz Zahra, wahai Rasulullah, narju nadrah. Ara qubbatal khadra lailan wa nahar. Melihat kubah hijau yang di dalamnya ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam siang dan malam. Allah. Dan kita dapat syafaat Nabi seberatan. La ilaha illallah. Taat kita dengan taufiknya. Kawa memuji Nabi, berataat Allah. Nang mengawakan kada kita kada. Ibaratnya tuh kayak ini lah. Ada orang sugih. Najasiden. Duit. Bangunakan rumah, nih ini desainnya. Ini desainnya, ini tanahnya, ini duitnya. Beratan sih, seorang tinggal menerima aja lagi, nah bayar tukang. Tuntung rumahnya, tukar isinya sih, ini kulkas di sini, ini TV yang kayak lawang kodolnya. Ini TV di sini, ini AC di sini. Tuntung sudah Pak Haji, tinggal ya Hikam di sini. Tinggal Hikam situ, diami di sini. Ya Allah. Sidin nang membari, sidin nang mengunjuki, sekalinya pulang disandarakannya, kau dah sorong ha pulang. Sertifikatnya nama sorong ha pulang. Nah sini kam. Ma baiknya pantaslah orang nang kaya ini kita hianati. Layaklah kita ada cinta selain daripada ini. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kita kada cinta lawan sendiri? Di hari yang pada saat itu seberataan manusia nafsi-nafsi mengatakan sorongan-sorongan, mengatakan di sana hanya memanggil, mementingkan diri sendiri, nafsi-nafsi, jiwaku, sorongan-sorongan, sudah kada tahu kisah. Nabi Muhammad yang akan memanggil ummati, mana umatku. Kenapa kita hendak kada cinta lawan sendiri? Datang kepada Nabi Adam kepada Nuh kepada Ibrahim, sampai kepada Nabi Isa. Jar Nabi Isa kada ada nang kawak meredam murka Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kada hendak kita mencintai? Cintanya luar biasa dengan kita tiap malam menangis. Aisyah suatu hari pernah melihat ketika Rasulullah masuk dalam keadaan gembira. Ujar Aisyah, ya Rasulullah, doakan ulun. Didoakan Rasulullah, Allahumma ghfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma a'lanat wa ma asarrat. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah yang terdahulu atau yang akan datang, yang tersembunyi atau yang nampak. Himungnya Aisyah sampai kepala beliau menyentuh daripada kakinya, saking himungnya berdendam. Ujar Nabi, ayusurruki da'wati ya Aisyah, apakah engkau senang dengan doa? Kaifala asurruh ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya tidak senang kau mendoakan saya? Apa kata Nabi Muhammad? Hadhihi da'wati li ummati fi kulli shalah. Itu adalah doaku untuk umatku setiap selesai salat. Apakah berlebihan cintanya kita dengan Nabi Muhammad? La wallah. Sayyidina Al-Imam Hasanul Basri, laukan, seandainya kata beliau saya punya sebesar gunung emas harta, saya habiskan untuk perayaan maulidnya Nabi Muhammad. Orang tahu, orang paham. Beliau yang mengatakan di sana, Nabi kita Muhammad yang ketika ada di pemakaman Baqi menangis beliau sambil mengatakan, wa syaugah ila ikhwani, alangkah rindunya saya dengan saudara-saudaraku. Kata sahabat, awalasna ikhwanak ya Rasulullah, bukankah kami saudara engkau wahai Rasul? La, kata Rasul, bukan, kalian adalah sahabatku. Tapi saudara-saudaraku adalah mereka yang datang hidup setelah aku wafat. Seandainya mereka disuruh berkorban apapun yang ada di dalam diri mereka hanya untuk berjumpa denganku, mereka pasti akan mengorbankannya. Rasulullah menangis terlebih dahulu sebelum kita menangis merindukan beliau. Mudahan kita dapat syafaat beliau.
Setiap nabi disiapkan mimbar di hari kiamat. Setiap nabi sudah masuk ke mimbarnya masing-masing. Tinggal satu mimbar yang tidak ada orangnya. Siapa? Mimbarnya Nabi Muhammad. Ditanya, ya Muhammad, kenapa tidak naik ke mimbar? Nah, saya takut. Kalau saya naik ke mimbar saya, maka saya akan dibawa ke dalam surga. Bagaimana nasib umat saya di hari kiamat? Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad adalah kewajiban atas umat ini. Dan tidak ada ketenangan melebihi ketika di dalam hati kita mencintai Nabi Muhammad Sayyidul Akwan. Makanya semalam waktu acara di sini, syairnya apa? Hubbu Ahmadin qalbi sakan hubbu Ahmadin qalbi sakan wal fata Salli ala Muhammad. Mudahan kau berdapat lawan Nabi. Inni muhibbun bidzikri Ahmad. Inni muhibbun bidzikri Ahmad Bashir محبا ولو برؤيا إني محب بذكر أحمد بشر محبا ولو برؤيا خير اللهم صل عليه نظره إلي ما أنت إلا عطية خير البرية نظره ما أنت إلا عطية. Mudahan mata kita dimuliakan untuk bisa jumpa dengan Nabi Muhammad. Dan itulah yang diinginkan oleh Habib Ali Habsyi. Wa balligh aliyan ma yarumu minal liga. Wa balligh aliyan ma yarumu minal liga. Bi ashrafi abdin jullu qasdi liga'uhu. Waballigh aliyan ma yarumu minal liga. Ada tujuan Habib Ali kecuali berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kacamata nina amun rigat kita kau melihat
Tapi mun dibarasihi nyertarang. Udah naik berakat bulan Maulid dibarasihi ya kan. Dahan kawa. La ilaha illallah. Sampai sahabat Nabi imbah Rasul meninggal dunia mengangkat tangannya ke atas, ya Rabb, butakan mata ulun. Ulun kada hendak lagi memandang selain dari keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Dari karenanya kata Sayyidina Anas, ketika Nabi Muhammad masuk ke negeri Madinatul Munawwarah, bersinar segala sesuatu yang ada di Madinah. Dan ketika Rasulullah wafat, gelap segala sesuatu yang ada di Madinah. Wan nur yahdil hairina wa fil hasyr dhillul mursalina liwa'uhu. Semua para mursalin akan berlindung di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua bendera yang saat ini ada di dunia yang berkibar, semua bendera, tidak satu pun yang berkibar besok di hari kiamat kecuali benderanya Nabi Muhammad. Maka dari karena itu, satu-satunya bendera yang tidak akan pernah kita rugi berada di bawahnya adalah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalas. Waliwa'ul hamdi jalla biyadi wal awwalan ati anal jinana. Aku jar Nabi Muhammad yang paling pertama kayaknya akan membuka pintu surga. Wa Syekh Abdurrahman bin Ali Ad-Dibai dalam Maulid Dibanya di dalam doa terakhir beliau meminta apa? Allahumma adkhilna ma'ahul jannah. Ya jar lu lawan buhannya nang larang tu lain surganya, nang larang tu apa? Ma'ahunya tu nah. Allahumma adkhilna ma'ahu al-jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Ya Allah, masukkan ulun bersamanya ke dalam surga. Amun surganya aja kada larang, lawan siapa gerang. Nah itu. Dan surga tidak akan pernah menjadi indah tanpa Nabi Muhammad bin Abdullah. Allahumma adkhilna ma'ahul jannah fa innahu awwalu man yadkhuluha. Karena Nabi sidin yang paling pertama memasuki surga. Mudahan kita lawan sidin berataan. Ya Allah. Ada dulu qasidah nang lawas sudah dibawa oleh Abah Guru. Ada di YouTube kalau kada serasin pakai baju jubah biru. Ada situ qasidah ampun Imam Al-Habib Ali Al-Habsyi. Judulnya Inna Husnaka Kam. Inna husnaka kam biha min siyada. Sampai di situ syarrifu nadhiri biru'ya muhayya kum faru'yahu min ajallil ibadah. Syarrifu nadhiri, muliakan pandangan ulun ini dengan mampu melihat keindahan engkau ya Rasulullah. Karena melihat engkau itu adalah ibadah yang paling istimewa. Mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. La ilaha illallah. Yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Ya, Nabi Musa rela hendak melapas kenabian demi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Melihat di Lauhil Mahfuz tertulisno macam-macam di sana keistimewaan umat Nabi Muhammad macam-macam. Jawaban Allah, itu umatnya Ahmad, itu umatnya Ahmad, itu umatnya Ahmad. Seberataan sampai jar Nabi Musa mun ka itu.
ulun lebih memilih menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Akan tetapi bagaimana pada akhirnya Allah mengatakan, ya Musa inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Alhamdulillah kita dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa'lam. Habis dah. Ada siapa separuh Rabiul Awal, separuhnya lagi. Mudahan kita terhubung dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak sholawat. Bah picikan itu ada jenah. Menang mulai nang harga puluhan ribu sampai nang harga setengah juta. Picikan itu. Bagaimana di tangan sini jangan dipicikan dah. Atau menghitung burung nang lewatnya 1, 2, 3. Salawat ayo bismillah. Ibadah nang pasti diterima. Apalagi dah. Beratan ibadah kita tuh antara diterima kecuali salawat. Nabi Musa disuruh memandiakan jenazah orang kampung, beratan nang hakunnya mandiakan. Jurang ini pelaku maksiat. Mandiakan. Apa manggawi Nabi Musa langsung dimandii. Mbah yang akan kuburakan. Bingung Nabi Musa. Napa kisah? Apa gerang keistimewaan orang ini nah? Jadi Allah Ta'ala innahu fataha yawman fit Taurah. Suatu harinya membuka kitab Taurat. Taurat diturunkan kepada Nabi. Fawajada asma Muhammadin. Kemudian ia membaca ada nama Nabi Muhammad di situ. Makanya dalam Al-Qur'an maktuban fit Taurah aja. Ngarannya tertulis sudah dalam Taurat. Ketika inya mendapati nama Nabi Muhammad, bersalawat sekali aja bersalawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat. Maka aku jar Allah Ta'ala kada akan pernah membiarkan orang yang pernah bersalawat kepada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti ini. Dimuliakan itu semua dikarenakan bahwa inya adalah orang yang pernah bersalawat 1 kali seumur hidupnya atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan kita istiqomah bertahanlah. Yang guru-guru kita bertahan. Dan gitu. Wa'lam anna aslal mahabbati, dan ketahuilah bahwasanya cinta itu asalnya dari mana garang? Al-ma'rifatu. Jawabannya asal mula cinta itu dari al-ma'rifatu, pengenalan. Kayak apa hendak cinta mun kada tahu. Sayyidina Anas belum lagi datang Rasulullah ke Madinah, jersidin pendengaranku lebih dahulu jatuh cinta daripada penglihatanku. Mendengar nama Nabi Muhammad terus, mendengar nama Nabi Muhammad, keindahan Nabi Muhammad diceritakan terus sampai-sampai jatuh cinta dengan Nabi Muhammad melalui pendengaran sebelum penglihatan. Belum lagi berdapat, belum lagi melihat lawan orangnya sudah jatuh cinta Sayyidina Anas. Iya nang haratan datang ke Madinah berataan menyambut tala'al badru alaina min thaniyatil wada. Hari Senin juga tu wajib bersyukru alaina ma da'a lillahi da. Seberatan orang datang ke Nabi membawakan macam-macam. Kecuali Ummu Sulaim, ibunya Sayyidina Anas binti Milhan. Kada dibisin apa-apa kecuali Anas umur 10 tahun. Diunjuk wadah Nabi. Ya Rasulullah kada bisin apa-apa, ini nah ada Anas. Silahkan pian suruhi inya apa-apa kada jadi masalah, membantu pian di rumah. Masya Allah, beruntung Sayyidina Anas tinggal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sayyidina Anas yang mengatakan ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Tidak pernah saya menyentuh sutra sepaling lembut dari telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas disuruh bertukar ke pasar. Ngaran anak kan di jalan ada kawanannya bermainan bermainan kadingat lagi nungkarakan Rasulullah mah adanya di rumah mana Anas sing datangan
Jalan aja, bermainan kalinya. Lalu ditutupi Rasulullah kayak ini. Dari belakang kayak ini. Nah kalau orang jin batukupan gitu. Nah, jar Sayyidina Anas. Aku merasakan sejuknya tangan tersebut dan aku tahu itu adalah Rasulullah. Nah disitulah saya mengatakan, ma masastu dibajan wala hariran alyana min kaffi Rasulillah. Tidak pernah saya menyentuh sutra selembut dari telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. La ilaha illallah. Abdullah bin Mas'ud beruntung menjadi pelayan Nabi Muhammad. Kemana Rasulullah pergi, Sayyidina Abdullah ada di higa. Apa? Sandal Rasulullah diikutinya. Oh, orang sini di tangan sini dimasukkan sini ke sandal Nabi. Supaya jangan ada yang mengambil sandal. Maksudnya supaya terpelihara. Dan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kemana aja pakaiannya rapi dan wangi. Kenapa? Ta'ziman lina lain Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan sandalnya Nabi Muhammad. Ayo, mulai datang ke maulid bebarang aja. Oh. Ya tergantung musyahadahnya juga, Bang. Amun musyahadahnya kayak itu. Dah. Orang maulid nah. Makanya kita tuh diajari kalau maulidan sakumpul tuh. Mun sudah pahina karubana. Nah. Oh, minyak harum. Sebelumnya itu kan sudah tulak mulai rumah, gosok baju rapi. Kenapa? Yang dihadapi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ya Abul Qasim inni haim. Muhammad ya Abul Qasim inni haim. Wahai Nabi Muhammad, saya sedang haim, jatuh cinta. Jatuh cinta kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asataqbalni khadim bainal huddar. Semoga engkau menerima saya sebagai pelayanmu. Sebaik-baik pelayan adalah pelayannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Al-ma'rifah, pengenalan terlebih dahulu. Kayak apa matanya Nabi, kayak apa kening sidin, Masya Allah. Wabi walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi al-butun wal awraq. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan wa ahdahum ilal hadith. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling indah. Keningnya, rambutnya, dan seberatan ada di Syama'il. Wa thamaratuha. Nah, kenal dulu. Nah, tadi dikenalkan sidin sedikit tadi penambahan tadi dah. Amunnya ikam jatuh cinta karena kesempurnaan di sini tadi kalau kadang yang lebih sempurna dari Allah. Amun ikam jatuh cinta karena pemberian, kadang yang lebih baik daripada sidin. Mun manusia aja baik sekali gini dibunguli, wassalam sudah. 100 rupiah aja tabawa bulik duit diampi sidin begawi. 100 rupiah aja. Itu panglawan makhluk nih. Terlambat datang aja begawi nah. Pinjer terlambat datang aja begawi dikurangi. Tapi kita pang terlambat sembahyang. Zuhur tadi jam berapa sih sembahyang? Basa pupu lawan asar sembahyangnya. Kada dai. Han artinya apa? Artinya Masya Allah, begitu bagus, begitu baiknya Allah lawan kita. Ihsannya itu luar biasa. Sampai tadi itu la yamna'uhu wujudul isyan an ifadatil ihsan. Adanya kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah tidak menghalangi dengan limpahan kebaikan yang Allah curahkan. Kita aja lagi nang betahu-tahu diri. Iya, jalan Nabi Adam, aku sekali aja tahilap dikeluarkan dari surga. Umat Muhammad tahilap asalnya bertaubat dimasukkan ke dalam surga. Aku jasidin ketika khilaf dipisahkan lawan bini. Kada bebusana
Umatnya Muhammad kadang dipisahkan lawan bini 1, 2, 3, 4. Apanya? Berhitung benar ya ulun tadi tuh 1, 2, 3, 4. Ya, kenapa jadi 4 aja? Sampai ingin situ aja hina kulun makanya ampih sudah. Baju bilang ganti. No. Artinya apa? La yamna'uhu wujudul isyan an ifadatil ihsan. Ya Allah. Nah, ya tadi Imam Haddad lah. Ya Allah juga. Orang nih jadi cinta, jadi jatuh cinta karena dua, amun kada karena kesempurnaan, keindahan atau karena pemberian. Dua-duanya ini ampun siapa? Ampun Allah. Dua-duanya ada di dalam diri Nabi Muhammad. Wa thamaratuha al-musyahadah. Nah buahnya ya nang musyahadah. Wa adna darajatiha. Nah ini paling adna itu apa? Paling rendah derajat mahabbah ini apa? Nah barangkali kita paling rendah ini namun kawa paling rendah. Ayyakuna hubbullahi ta'ala huwal ghalibu ala qalbik. Bahwa adalah cintanya Allah bahwasanya cintanya Allah itu al-ghalibu ala qalbik, lebih banyak dan lebih menguasai atas hatimu. Ibaratnya 40 dunia, 60-nya Allah Ta'ala. Cintanya cinta Allah. Ya, tak banyaklah persenannya. Wa mahaqqus sidqi fi dzalik, dan kadar kejujuran fi dzalika, dalam itu semua, alla tujiba ahabbal khalqi ilaika, bahwa tidaklah engkau memperkenankan kepada orang yang paling kau cintai dari makhluk Allah, idza da'aka, apabila ia mengajak engkau, ila ma yakunu sukhtallah, kepada sesuatu yang mengantarkan kepada murkanya Allah, fi fi'lihi, pada mengerjakannya itu, kal ma'asi, seperti maksiat, au tarkihi au fi tarkihi, atau di dalam meninggalkannya, kataat, seperti ketaatan. Maksudnya kayak ini. Kan tadi Jasidin derajat nang paling rendah di dalam cinta tadi itu, bahwa dalam hati kita tak banyak mencintai Allah dari selainnya. Barang tak banyak tuh barang 1%. Nah gitu tuh. Nah, ukuran kesungguhan itu di mana? Ukuran bahwasanya kita itu dasar bujur mencintai Allah, bahwasanya seandainya ada orang yang paling kita cintai dari makhluk Allah mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang mengakibatkan murkanya Allah, seperti maksiat atau meninggalkan kewajiban, itu berataan mengakibatkan murkanya Allah, ya itu ada hakunnya, ada jinya. Kenapa? Nah itu menunjukkan cintanya kepada Allah lebih menguasai di dalam hatinya. Orang yang paling dicintai membawainya berbuat maksiat atau membawainya meninggalkan taat yang mengakibatkan turunnya murka Allah, dah hendaknya. Kada jadinya. Kenapa jadi kada? Karena di dalam hatinya terbanyak cinta lawan Allah. Nah itu ukurannya di situ. Barometernya di situ. Barometer cinta kepada Allah. Orang yang paling biasa kan kita kalau orang yang paling dicintai itu membawai berbuat maksiat lalu aja tergiur. Ini kada juga. Kayak kawan jual boy pacah puasa, pacahannya aja, udah aja. Aku bayar aja, barangai. Nah, ini barangai ini, nangaleh, barangai aja. Naikkan lagi kita aja. Ada aja, empih dah. Kena aku menraktirnya aja, kena aku membayarnya. Barangnya begamat dah. Begamat maulah begamat. Wa a'la darajatiha, dan nang paling tinggi. Nah itu adena, ini a'la kurang kayak zuhud semalam juga kan ada adena. Kalau adenanya apa? Jangan sampai cinta dunia itu apa namanya menjadikan kita berbuat maksiat, dan jangan sampai kita diperbudak oleh syahwat itu. Kalau nah a'lanya apa ngapa? Nah ini nang a'lanya nih, alla yasira fi qalbika, bahwa tidaklah menjadi di hati engkau hubbun, kecintaan, li ghairillah albattata, kecintaan dari selain Allah sama sekali. Karena ada lagi dalam hatinya kecuali Allah. Ma fi qalbi ghairullah.
wa hadza azizun. Nah ini langka benar aja sudah. Langka. Wa dawamuhu a'azzu minhu. Terus menerus dalam keadaan seperti itu lebih langka lagi. Wa inda dawamihi tadmahillul basyariyah. Nah di sini nang coba. Wa inda dawamihi, dan ketika terus menerus perasaan di dalam hati kadada selain daripada Allah, tadmahillul basyariyah, lenyaplah sifat basyariyah bil kulliyah, secara menyeluruh. Wa anhu yansha'ul istighraqu billah, dari situlah timbul orang itu istighraq, tenggelam dengan Allah. Alladzi la yabqa ma'ahu syu'urun bil wujud, yang tidak tersisa bersamanya itu perasaan ada di alam semesta. Wa ahlihi bihalin, dan tidak merasa ada dengan orang-orang dunia. Iya, jerurang fana, ada merasa lagi sudah, karena dalam hatinya habis berataan Allah. Ini sini aziz bang ini, dan terus menerus dalam keadaan kayak itu aaz, lebih langka lagi. Ya kita nang sampai nang adena tadi kan dulu, mun dibawa orang kita kahaja memitahkan darah orang, kita jual kena bagi dua, kadagin aku aja. Wah, sudah kau menolak kada tuh harat dah. Ikam 70%, aku 30%. Berangai aja. Nah, iya sudah tuh. Ingin kada tuh bagus mana sudah kita belajar nih. Ulun nang membacakan nih gin, belum tentu nih orang nang paling kita cintai siapa nang, harta kah, anak kah, bini kah, napa kah, membawa kita maksiat atau meninggalkan ketaatan? Ayo, kayak apa kita? Lebih memilih Allah kah? Lebih memilih nenek kah? Nah, gampang ajakin aja, gawi haknya bertobat pulang. Nyamannya kalau kau mati. Allah lah. Nah, wa alam anna mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya mencintai Rasulullah, wasairi anbiya'illah, dan seluruh nabi-nabi Allah, wa malaikatihi, dan seluruh malaikat-malaikatnya. Nang nyata nang 10 dulu. Kita nang disuruh wajib menghafali 10 nih, nang limpat pada 10. Ada wajib, lawan juga kita kada tahu hitungannya berapa. 10 nih pang, nah Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, Mungkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik, Ridwan. Pokoknya mulai Jibril sampai Rid, itu aja nang wajib kita mengetahuinya, lawan tugas-tugasnya. Jangan tanpa huruf tugasnya. Kai kada mau kalah. Ismail janang cucu, limbah Israfil Ismail, ya jakai. Asa bujur asa salah. Tapi nang orang kaya ada mau disalahkan ngalih. Wa malaikatihi, dan wa ibadihi salihin, dan mencintai hamba-hamba Allah yang salihin. Wa ma yu'inu ala ta'atihi, dan mencintai sesuatu yang membantu kita untuk melakukan taat kepadanya. Kullu dzalika, seberataan itu adalah, napa seberataan tadi? Cinta Nabi Muhammad, cinta seluruh para nabi dan malaikat, hamba-hamba yang soleh dan yang menolong atas itu seberataan, min mahabbatihi ta'ala, termasuk dari cintanya kita lawan Allah. Nah, jadi kita cinta lawan Nabi kada salah. Tang mana salah? Cinta lawan orang soleh tersalah lah, kada salah. Tapi itu pang wah ini. Nah, pemahaman kita, otak kita dinyanyuk. Cinta lawan orang soleh dipadahakannya apa-apakah ada paham juga? Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum. Saya cinta dengan orang saleh meskipun saya tidak bagian dari orang saleh, kata Imam Syafi'i. Apa yang kau harapkan wahai Imam Syafi'i? Mencintai orang saleh. La'alli an anala bihim syafa'ah yaumal qiyamah. Saya mengharapkan syafaat mereka di hari kiamat. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahibbullah, cintailah Allah, lima yaghdukum bihi min ni'amih, karena kalian diberikannya dari nikmat-nikmatnya. Wa ahibbuni bihubbillah, cintailah aku sebagai wujud cintanya kalian kepada Allah. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi, cintailah kulawargaku sebagai wujud cinta kalian kepadaku. Nah, tapi jangan disalah artikanlah. Maaf ulun bepender.
Mun ada ahlul bait yang tersalah, jangan dilihat akan. Tagur. Kenapa tagur? Ini kita kada wani menagur. Ini nah, tagur aja. Masa kita kada menagur? Mun kita sayang lawan Nabi, tagur. Jangan kayak itu. Apalagi mun sampai melakukan hal nang sampai batasan nang haram, jangan berdiam, tagur aja. Kita kadang membenci zatnya, kita membenci sifatnya. Caranya aja. Kita kadang membenci zatnya, zatnya mulia. Wa ahibbu ahla baiti bihubbi. Wa qala alaihi salatu wassalam, wajabat mahabbati, berhak mendapatkan cintaku. Siapa itu? Lil mutahabbina fiyya, bagi orang yang saling mencintai karena aku, wal mutajalisina fiyya, dan orang yang duduk fiyya, di jalanku, wal mutazawirina fiyya, dan orang yang saling berkunjung karena aku, wal mutabadzilina fiyya, dan orang yang saling memberi di jalanku. Ini kita nah, duduk karena cinta kepada Allah. Kita datang ke sini duduk karena Allah, saling berkunjung karena Allah, saling memberi karena Allah. Wajabat mahabbati, berhak mendapatkan cintaku. Mudahan kita dicintai Allah. Walil mahabbati shadiqati alamatun, dan bagi orang yang mempunyai kesungguhan di dalam mahabbah ada tandanya. Ajalluha, yang lebih agung tandanya itu, wa a'laha, dan lebih tinggi tanda orang nang bujur-bujur cinta, kamalul mutaba'ah lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, sempurnanya mutaba'ah wadah Nabi. Fi aqwalihi, baik dalam perkataannya, wa af'alihi, dalam perbuatannya, wa akhlaqihi, dalam akhlaknya. Dalam manaqib Abah Guru Sakumbultah minta kalau Sidin adalah orang yang sangat cinta dengan Nabi, jadi tulisannya terbukti bagaimana mutaba'ah Sidin. Karena memang tanda orang itu bujur-bujur cinta, nang paling tinggi dan nang paling agung tanda itu adalah mutaba'ah. Qala Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ketika kita mengikuti Nabi, apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah, Allah mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah mengampuni dosa kita. Wa bihasabil mahabbati lillah takunul mutaba'ah, dan tergantung kecintaannya kepada Allah, maka sekedar itulah mutaba'ahnya li habibillah, kepada kekasih Allah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In katsiran fa katsirun wa in qalilan fa qalilun, jika banyak-banyak jua mutaba'ahnya, jika sedikit maka sedikit jua mutaba'ahnya. Wallahu ala ma naqulu wakil. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Habis sudah minggu kena pulang. Wa alaika birridha biqada'illah, yaitu ridha terhadap keputusan Allah. Mudah-mudahan kita berataan diberikan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Berarti fasal terakhir ridha. Oh, berarti ini paling tinggi tingkatannya ridha. Habis itu habis dah lah. Tinggal wasaya ilahiyah aja lagi. Wahyu Allah kepada Nabi Daud. Itu habis saya kitabnya. Wa alaika birridha. Ini kisah cinta, limbah cinta, ridha. Karena orang yang baca cintaan itu selalu ridha dengan apapun yang dilakukan oleh kekasihnya. Ma fa'ala mahbub, apa yang dilakukan oleh orang yang dicintai pasti disenangi. Mudah-mudahan kita berataan dikabulkan segala hajat, dimuliakan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. La hadratin Nabi. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا كمال المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وجعلنا وذريتنا من خيار أمته صلى الله عليه وسلم. وارزقنا في الدنيا محبته ومتابعته وزيارته ورؤيته ونصرته. وارزقنا في الآخرة شفاعته ورفقته يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إن شاء الله.